Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan kama qala Allah ta'ala syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, ya, umur yang panjang dan bermanfaat sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para pemirsa yang budiman, kewajiban puasa diawali dengan kalimah ya ayyuhalladzina amanu, yaitu menyeru kepada orang-orang yang beriman. Iman itu ada di dalam hati kita dan hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu kadar keimanan seseorang. Wallahu alimun bidzatis sudur. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga dalam hadis juga sudah dijelaskan fa inna shaumu li wa ana ajzi bihi. Ya. Sungguhnya puasa itu adalah untukku dan saya yang akan memberikan balasan. Ya. Artinya memang puasa ini langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tahu kita puasa dengan tidak itu hanya Allah. Sehingga puasa ini kan melatih hati kita. Ya. Oleh sebab itu, ya, dalam akhir ayat tadi ya, yang biasa kita dengar, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi selebihnya menahan semua anggota tubuh kita, ya, anggota badan kita. Kemudian panca indera kita dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama membagi puasa itu dalam 3 tingkatan. Ini yang akan kita bahas. Jadi yang namanya tingkatan itu ada yang tinggi, sedang, ya, dan paling bawah. Ya, kita mulai dari puasa yang paling bawah. Jadi tingkatan puasa yang paling bawah itu namanya puasa awam. Puasa awam yaitu hanya puasa menahan diri dari yang membatalkan puasa secara syariat saja, ya, misalnya makan, minum dan sebagainya. Dan ini memang tingkatan puasa yang paling rendah. Sehingga kalau itu saja yang kita tahan dari puasa ini, ya, maka ya yang jelas hanya kita mendapatkan haus dan lapar saja. Ya. Nabi SAW menegaskan, kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja, ya. Sehingga ini adalah tingkatan puasa yang paling rendah, hanya meninggalkan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Kemudian kan tingkatan yang kedua, ada namanya puasa khawas, yaitu puasanya orang-orang yang soleh, hamba Allah yang soleh, ya, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, juga menahan anggota tubuh dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Ya. Tangan kita memegang sesuatu yang bagus, kaki kita melangkah, ya, menuju tempat yang bagus, ya, mulut kita bicara yang bagus, mengeluarkan bacaan Al-Quran, mengeluarkan sholawat dan sebagainya. Kalau kita berpuasa, mata kita mendengar, melihat sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah, ya. Sehingga Nabi bersabda, khamsatu asya tuhitus shaum, ada 5 perkara yang bisa merusak puasa, yaitu membatalkan pahala puasa kita. Secara syariat kita tidak batal puasa kita, tetapi pahala puasa kita bisa batal apabila kita melakukan lima hal.
Yang pertama al-kadzibu, bohong. Bohong ini kan mulut, ya. Karena kerjaan mulut ini kalau tidak berbohong mungkin ya, tidak namanya mulut, ya. Sehingga dalam puasa kita harus menahan diri kita dari suka berbohong. Yang kedua al-ghibah. Ini juga urusannya mulut. Ghibah itu membicarakan orang. Kalau kita tidak bisa menahan ini ya sia-sia juga pahala puasa kita. Jadi membicarakan orang, apalagi melihat aib orang, kita harus tahan. Kemudian wan namimah, yang ketiga mengadu domba. Jadi ini juga urusannya anggota tubuh kita ya. Ya, kalau kita mengadu domba ketika kita berpuasa itu sama artinya pahala puasa kita tidak ada. Kemudian wal yaminul ghamus, sumpah palsu ya, mengatasnamakan Allah dengan ya, kata-kata yang palsu. Dia tidak mengikuti apa yang dia ucapkan. Kemudian yang terakhir yang batalkan pahala puasa kita wan nazru bisyahwati, melihat sesuatu dengan syahwat, terutama ini berkaitan dengan antara kaum hawa dan kaum laki-laki, karena memang sudah menjadi ketentuan ya, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa ya, lanjutan ayatnya sampai akhir itu nanti kita bahas ya. Hanya Allah menghiasi zuyyina linnasi hubbus syahawat ya, suka melihat sesuatu ya, minan nisa, dari perempuan. Jadi laki-laki senang melihat perempuan. Ketika kita berpuasa ini yang bukan muhrim tapi ya jangan sampai kita melihat lawan jenis kita ketika kita puasa dengan terlalu membuka melotot dan sebagainya. Itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Sehingga dalam puasa khawas inilah yang harus kita tahan. Jangan sampai kita berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kita harus menahan yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Maka inti dari puasa itu kita dapatkan ya. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi, high level ya, level yang sangat tinggi, yaitu puasa khawasul khawas. Jadi puasa khawasul khawas ini tidak bisa kita kerjakan kalau memang kita berada di titik yang tertinggi ya. Ini adalah levelnya puasanya para anbiya Allah, para nabi. Jadi kalau nanti kita puasa awam menahan dari yang membatalkan puasa ya, secara syariat. Kemudian kalau puasa khawas menahan dari yang batalkan pahala puasa kita, dari ghibah, bohong dan sebagainya. Tapi kalau puasa khawasul khawas lebih dari segalanya, sampai hati kita harus puasa. Bahkan hati ini tidak pernah mengingat hanya selain Allah. Itulah puasa khawasul khawas ya. Sulit memang kalau kita ya. Tapi kalau Nabi memang ini adalah sudah memang sudah ketentuannya dari sana ya. Ya, jadi menghilangkan keinginan dunia ya. Jadi dia harus puasa ya, seperti itu. Nah, ini adalah yang tingkatan paling tinggi. Mana yang perlu kita ambil dari tingkatan ini ya terserah kita, karena yang tahu adalah kita, yang puasa kita, yang berikan ganjaran juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya puasa sekedar menahan lapar dan dahaga ya, sungguh sangat-sangat tidak sia-sia kalau kita lakukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Itu saja yang kita dapatkan. Tapi bagaimana caranya kita bisa masuk ke level yang kedua, tingkatan yang kedua, puasa khawas ya. Paling tidak kita menahan diri kita ya, anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita ya, kemudian tangan kita dari megang sesuatu yang tidak benar. Nah itulah puasa yang sesungguhnya. Hakikat puasa seperti itu ya, tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, kita tahan anggota tubuh kita sehingga nanti akhirnya menjadi la'allakum tattaqun. Kita akan menjadi insan-insan yang bertakwa. Jadi tidak mungkin insan yang bertakwa hanya menahan perutnya saja, menahan kerongkongannya saja dari minum, tetapi menahan seluruh anggota tubuh kita dari melakukan dosa dan maksiat. Itulah inti puasa ya, sehingga kita harus bisa paling tidak di level yang kedua, jangan sampai level yang ke satu, dan diusahakan kalau bisa level yang ketiga. Tapi ya Allah alam, itu saja yang bisa kita lakukan. Yang penting kita sudah berusaha. Baik, jadi pada malam ini saya tingkatan puasa yang kita bahas, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.